mikir intelektual tidak sampai di situ pikirannya, ya, nggak sampai di situ. Buktinya kalau sudah kita tidak negara Pancasila lagi itu apa? Pancasila itu sudah paripurna, ya. Kita harus kembali menjernihkan peristiwa 1965. Mungkin adik-adik yang ada masih kecil atau ada yang belum lahir ada ya. 1965 itu adalah titik klimaks pada waktu Indonesia itu dihancurkan. Jangan saya mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak benar. Nanti kalau misalnya Pak Prabowo menang menjadi presiden, mungkin tidak akan lama di dunia ini. Karena saya ngerti, wataknya orang sana itu saya ngerti. Supaya... Maaf yang itu maksudnya tidak lama itu bisa diperjelas sayang? Tidak lama itu artinya umurnya. Gitu. Supaya si Gibran ini menjadi RI. Kedatangan kita kali ini itu memang agak aneh bahas masalah sedikit politik ini ya. Nah, terkait kemarin pesta demokrasi pemilu yang kemarin itu ada beberapa orang, beberapa kelompok yang mengatakan bahwa pemilu kemarin itu ada indikasi kecurangan gitu. Saya mau minta tanggapannya yang Jati. Kira-kira menurut yang Jati, menurut pandangannya yang Jati, kira-kira apakah ya kayak itu? Monggo ya. Oke. Secara umum Mas, terus terang aja yang ini kan sudah mengalami 3 zaman ya. Zaman pada waktu revolusi, zaman kemerdekaan, zaman reformasi, sampai zaman yang tidak jelas ini. Kesimpulannya bahwa negeri ini semakin lama semakin secara politik tidak gagah dan tidak jelas. Secara ekonomi kita juga banyak ketergantungan. Yang akhir-akhir ini masalah beras, negara agraris, negara subur gemah ripah lojinawe, tapi berasnya bingung setengah mati. Masalah kebudayaan kita itu adalah sentral timbulnya budaya-budaya yang adiluhung. Tapi kenapa akhir-akhir ini kebudayaan ambyar, tidak karu-karuan? Saya pakai istilah ambyar karena ini sulit ya ditentukan. Budaya itu yang bagaimana, karena anak muda itu juga gak seneng loh sama orang tua. Anak-anak muda sekarang tidak karu-karuan itu kan karena orang tua yang tidak bisa menata kita. Ada yang begitu, ya saya telateni aja, ya tidak ada apa-apa, berarti adik-adik itu bagus, pikirannya kreatif. Tapi bagaimanapun yang tua dengan yang muda itu lain. Bedanya apa? Yang tua pernah menjadi muda, yang muda tidak pernah menjadi tua. Bedanya di situ. Jadi yang tua itu hanya bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman saja. Itulah. Tentang pemilu Mas, maaf dan jangan ditiru pikiran saya. Terus terang aja, saya itu nggak senang dengan pemilu ini. Kalau kita pikir ya, berapa puluh kali pemilihan umum Indonesia itu sejak merdeka itu. Loh kok semakin jelek keadaannya? Logikanya kalau sudah hak rakyat diberikan untuk nyoblos memilih pimpinan negara, itu kan mesti memilih yang terbaik. Oh, iya. Tapi nyatanya tidak. Artinya apa? Artinya kita itu bertentangan dengan kultur naluri leluhur kita. Kayalan kakek ini, nanti nggak usah ada pemilu. Saya jamin rakyat terkecil sampai di pelosok daerah-daerah pasti hidupnya tenang, subur, makmur, ayam, tentrem. Betul Mas, betul. Zaman Mojopahit itu belum ada apa-apa, tapi mulai desa-desa itu semua tenang, damai. Karena siapa yang kuasa? Yang kuasa itu adalah rakyat. Mereka harus diberi kemerdekaan sesuai dengan kultur budayanya masing-masing. Misalnya tentang padi. Sekarang apa ada? Orang yang namanya bersih desa, medek padi, panen kirim, Dewi Sri apa itu sudah nggak ada. Jangan dianggap enteng itu. Karena hidup ini, ajaran-ajaran di kitab suci apapun mengatakan syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Nah itu, jadi ini gaib itu sekarang dianggap lenek, dianggap wah itu kuno, dianggap itu macam-macam. Sebelum kita hidup, sebelum kakek hidup di Jalan Citandui, di sini tuh begeblok, leluhur, gendruwo apa sudah ada. Tidak boleh kita sombong sebagai manusia yang arogan dan semaunya sendiri. Ya itulah. Oleh karena itu terkait dengan hiruk pikuknya pemilu kemarin itu, saya terus terang aja mempunyai pikiran begini. Saya tidak begitu setuju itu karena apa? Demokrasi itu sebenarnya dilakukan oleh Senayan yang namanya MPR. MPR berpikir sampai diberikan kepada DPR, DPR disusun menjadi undang-undang dan peraturan. Ya, logikanya seperti itu. Lalu berkaitan dengan yang akhir-akhir ini terdengar suara pemakzulan, ya, pemakzulan itu artinya sudah ada niat tidak percaya kepada pimpinan negara. Itu juga baik-baik saja, menurut saya malah yang terbaik. Karena apa? Satu, negara ini sebenarnya sudah lama bukan negara Pancasila lagi. Kan rektor-rektor, pemikir-pemikir, intelektual tidak sampai di situ pikirannya, ya, nggak sampai di situ. Buktinya kalau sudah kita tidak negara Pancasila lagi itu apa? Pancasila itu sudah paripurna, ya. Kita harus kembali menjernihkan peristiwa 1965. Mungkin adik-adik yang ada masih kecil atau ada yang belum lahir ada ya. 1965 itu adalah titik klimaks pada waktu Indonesia itu dihancurkan oleh dunia.
Dihancurkan oleh dunia. Karena apa? Karena waktu itu peristiwanya G30S, 30 September, tapi 1 Oktober. Terus oleh Orde Baru dipindah menjadi 30 September. Bung Karno mengatakan gestok karena peristiwanya jam 2 malam. Nah, kenapa dirubah menjadi tanggal 30 September? Karena Orde Baru mempunyai pikiran satu. Tanggal 30 September tahun 60, Bung Karno itu pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa. We have the 5 principles of Indonesia, belief of God, nationalism, humanity, democratic, and social justice. Percaya kepada Tuhan, kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, titik. Dan wakil-wakil dunia di PBB tepuk tangan, gemuruh tepuk tangan. Itulah. Lalu kelanjutannya, Bung Karno tidak hanya sekedar pidato saja, tapi lalu dibentuklah satu kekuatan Asia dulu. Asia, Afrika, Amerika Latin. Lalu Bung Karno mengadakan Senayan itu, Ganevo, Game of the New Emerging Forces, gitu. Jadi bangsa Asia minimal harus guyup dan rukun, ya. Lewat kesenian, olahraga dan budaya gitu loh ya. Nah, ini kalau ini diteruskan, kita itu sekarang nggak bingung perkara beras, karena daerah utara itu juga penghasil beras yang besar di Thailand, dan pertaniannya bagus-bagus. Raja Thailand itu langsung terjun ke desa-desa bersama-sama dengan rakyat untuk bagaimana menanam yang baik loh. Didatangi itu aja sudah senangnya setengah mati. Jangan datang ke rakyat ke tengah-tengah kaum marhen. Tapi ada motivasi, tidak bisa. Motivasi misalnya demikian, datang di tengah-tengah orang miskin membawa amplop, lalu rumah-rumah digedori, masing-masing rumah orang miskin diberi amplop, seakan-akan berjalan sendiri. Padahal desa itu sebelum dimasuki pimpinan negara itu, wah, ajudan-ajudan dan pengawal itu udah full. Nah, itu kan main drama gitu itu. Badutan lah cara Jawa Timur. Nggih. Terus kira-kira untuk hak angket yang sekarang itu lagi rame, itu kira-kira ada kemungkinan atau persentase berapa persen kira-kira untuk bisa memakzulkan Pak Jokowi? Saya itu di samping berpikiran secara dialektis ya, saya itu penganut ajaran Bung Karno yang tidak pernah dilakukan oleh rekan-rekan pengikut Bung Karno karena takut mempelajari tentang Marxisme. Marxisme itu bukan komunisme. Marx itu filsafat, teori dialektika. Dialektika itu kehidupan, tese, antitese, sintese. Ini dulu bukan kursi ukir begini, ini dulu pohon. Ditebang menjadi balok diukir menjadi ini karya Marxis, ini ukir-ukiran ini. Semua yang kita pakai itu karya Marxis. Artinya pikiran kita dibuat untuk cerdas dari sesuatu yang murah, yang kira-kira tidak bernilai menjadi sangat bernilai. TC itu sekarang lah Indonesia. Sekarang kondisinya satu, seperti yang saya katakan, politik sudah tidak jelas bagaimana ya, ekonomi sudah tidak jelas, kebudayaan semakin tidak karu-karuan, tawuran di mana-mana, di desa-desa banyak peristiwa macam-macam yang aduh ngenes kalau lihat TV tiap hari itu. Lah, ini kondisi. Lalu antitesanya apa? Kembali ke budaya dasar dengan jalan pelan-pelan, sabar dan telaten. Misalnya di desa-desa itu disarankan untuk rajin-rajinlah ke tempat danyangan. Danyang itu apa tadi? Dari kata-kata dat yang. Dat itu material yang lembut, yang itu tinggi. Dan itu siapa itu? Leluhur kita. Purwantoro ini yang babat siapa? Tuban yang babat siapa? Tempat itu harus dipelihara dengan baik. Itu salah satu budi pekerti. Dan leluhur itu jangan dianggap kalau sudah didoakan meninggal lalu di ruang yang lain. Enggak deh. Tetap sukmanya itu tetap aktif. Buktinya lewat ngaji Roso dulu pernah saya viralkan tentang Bung Karno ya. Dengan bukti-bukti manusia sekarang hidup. Bung Karno meninggal tahun 71. Tapi tahun 76 Bung Karno menemui seorang marinir di Timur Timur. Pernah viral di ngaji Roso. Waduh, penontonnya bukan main hebatnya. Itu bukti. Leluhur kita juga begitu, makanya rumah yang itu selalu saya bersihkan, cucu-cucu saya telaten. Kalau Jumat Legi di ruang tengah itu selalu ada sesaji, kinang-kinangan dan sebagainya. Itu rasa etika dan sopan santun, sehingga leluhur itu melindungi kita secara langsung dan secara tidak langsung. Nggih. Apalagi dek. Kalau boleh saya menangkap tadi, yang jadi itu secara implisit sepertinya mengatakan bahwa perilaku politik yang kebetulan sekarang Pak Jokowi sebagai presiden kita itu sepertinya bertentangan dengan kaidah-kaidah demokrasi yang jenengan paparkan tadi. Betul. Jadi, iya saya mohon tanggapannya, Kak. Nah, pertama, sebenarnya Pak Jokowi itu kan dulu saya juga menjadikan orang 7 dari Jawa Timur, dari Mojokerto. Bukan PDIP, bukan orang Solo yang menjadikan. Sampai saya tidur di kebun binatang, waktu mencalonkan menjadi gubernur di DKI. Saya tidur di Ragunan, di kebun binatang. Karena apa? Di hotel apa untuk bayar? Orang 7 buat kemah gitu, tidur di sana. Untuk apa? Untuk memohon kepada Sang Maha Kuasa. Mudah-mudahan priayi satu ini nanti itu betul-betul berjalan dengan lancar. Begitu mencalonkan menjadi presiden, saya tidur di atas Monas.
teman-teman tidak boleh masuk. Kalau saya bisa masuk di tidur, terus ada baru selworot gitu. Nah, terus saya dibisiki sama leluhur, ya. Tugas beliau itu adalah ngisi waktu. Di politik di Indonesia itu sekarang masih stagnan, artinya tidak jelas, karena setelah 65 itu kan belum dikembalikan lurus bagaimana yang sudah itu ya. Nah, itu waktu periode pertama hebat ya. Hebat periode pertama itu. Setelah periode kedua, udah mohon maaf, mungkin lingkungan-lingkungan dan intelektual yang ada di kiri kanannya ini sudah lain lagi. Kalau menurut hemat saya, sekarang itu justru malah dimanfaatkan dari kebingungan dan ketidaktahuannya untuk tetap memimpin. Apalagi sekarang itu mohon maaf ya, setelah anaknya dipaksakan, si Gibran mohon maaf, dipaksakan untuk menjadi RI 2 lewat Pak Prabowo. Itu saya berkhayal ya. Bayangan saya mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak benar. Nanti kalau misalnya Pak Prabowo menang menjadi presiden, mungkin tidak akan lama di dunia ini. Karena saya ngerti, wataknya orang sana itu saya ngerti. Supaya... Maaf yang, itu maksudnya tidak lama itu bisa diperjelas sayang? Tidak lama itu artinya umurnya. Gitu. Supaya si Gibran ini menjadi RI 1. Saman bayang nih, saya sebagai warga bangsa Indonesia yang sudah berkeluarga dan sudah dewasa. Kalau kita dipimpin anak kemarin sore yang tidak pengalaman di politik, lalu tartor di kelas dunia, apa nggak dibuat mainan Republik Indonesia ini loh? Khayalan saya itu sampai di situ. Dan teori saya teori dialektika Marx tadi itu karena sana nggak menggunakan teori Marx. Dianggap Marx itu komunis, Marx itu PKI, enggak, bukan. Marx itu berdiri sendiri, tese, antitese, sintese. Nah, tesenya Gibran dicalonkan. Antitesenya kalau nanti menjadi presiden apa? Pasti dibuat mainan negara ini. Pasti dibuat mainan. Karena apa? Karena masih banyak konglomerat, oligarki yang bermasalah. Banyak taipan-taipan yang menggelembung ke duit besar-besaran di Jakarta. Kalau saya cermati secara sepintas lalu, duit yang dicetak di Indonesia ini, Mas, 80% itu gerombol di Jakarta. Gerombol di Jakarta. Terpusat di Jakarta. Terpusat di Jakarta. Ada yang ditaruh Singapura, ada ditaruh di sini, ada ya berputar di sana untuk mendirikan perusahaan supaya ada tenaga kerja gitu, enggak masalah. Enggak kok itu, ya. Nah, yang 20% direbut Sabang Merauke. Hambok berdoa sampai tenggorokan ini jebol ya tetap miskin deh. Tetap kebagian yang kricik-kricik itu. Inilah. Ini karena kita punya PR satu. Peristiwa 65 harus kita luruskan. Lalu kita kembali ke kultur budaya leluhur. Baik di bidang pertanian, kelautan, kehutanan, kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Dan Mojopahit itu bukan barang khayalan, bukan dongeng, itu real ada. Di zaman Mojopahit, rakyat itu tidak boleh menderita, itu tidak boleh. Makanya sekarang itu rame, perkara dana amanah kerajaan itu rame. Secara rasional sekarang ini, kalau Indonesia itu pemerintah itu waras, ya, penduduk Indonesia itu 360 juta kurang lebih. Kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan mineral, dan semua potensi kekayaan negeri ini, manusia Indonesia itu tidak bekerja. 1 bulan 6 juta itu loh, megang duit per orang. Meskipun tanpa bekerja. Meskipun tanpa bekerja. Saking kayanya negara kita. Dan ini nanti kita hanya menunggu seseorang, Satrio Pinilih. Satrio Pinilih itu tidak takut mati demi rakyat. Tenan iki aku kakek lagi gini, boh, pegel aku, umur wis tuwek deh, wis 80. Delok negeri ini saya susah. Nggih. Maaf yang, ini ada sebagian orang itu yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu termasuk menurut mereka itu Satrio Pinilih. Menurut jenengan yang pripun tanggapannya? Satrio Pinilih itu retorika bahasa, retorika politiknya, penampilannya itu wis ketok tadi. Lale arek rodok beliut mosok Pinilih. dan berpolitik itu tidak bisa disulap, Dek. Nggak bisa disulap. Orang yang merasa dirinya terpanggil demi kepentingan bangsa, rakyat, masyarakat, tidak usah diperintah, tidak usah dikondisikan, dia akan terpanggil sendiri untuk kreativitas, mengadakan sesuatu yang kira-kira penting untuk masyarakat. Dan dia tidak kok selama ini. Itu. Terus terkait kalau toh nanti itu memang terjadi pemakzulan pada Pak Jokowi, kira-kira dampaknya, entah itu baik atau buruknya apa itu ya? Dampaknya semua itu kan ada pengikutnya ya. Iya. Pak Jokowi itu pengikut Jokowi itu, Iya. saya pakai istilah Jokowi aja lah, itu Iya. tak anggap anak ya. Jokowi itu pengikutnya juga ada. Banyak, Tapi yang iya. tidak senang pun juga banyak. Tapi bayangan saya, justru waktu saya ditanya pada teman-teman, satu, saya pakai teori dialektika, saya menjawab bahwa ini nanti tidak akan ada pemilu. Itu. Yang kedua, saya bukakan dengan kartu tarot. Lalu kitab-kitab suci juga saya buka. Semua sama, Dek. Kitab suci mengatakan di Injil ataupun di Al-Quran bahwa nanti kita akan sampai dalam satu permasalahan di mana masyarakat itu akan saling gempur-gempuran, saling gebuk karena fatwanya para nabi. Itu di kitab suci ya. Jadi artinya
ajaran yang baik itu oleh murid-muridnya justru saling ada yang anggap benar, ada tidak. Yang ketiga, di kartu tarot, akhir jabatan Pak Jokowi itu di situ digambarkan rakyat itu saling pukul dan saling gebuk. Artinya? Ya artinya, ya sekarang sudah terbukti itu sekarang. Tapi kira-kira itu sampai selesai sampai akhir masa jabatannya Kok beliau? belum sampai ya, kelihatannya belum sampai saya lihat itu. Kalau berdasarkan tarot tadi? Belum sampai, memang saya tanyakan jabatannya itu, apa-apa sampai jabatan tidak. Jadi di akhir masa dia masih kuasa, ada digambarkan rakyat itu saling gebuk, saling pukul, saling gitu. Oke, yang ancaman terbesar sebenarnya pada bangsa ini kan sebenarnya bukan bom nuklir, bukan virus, tapi para penjilat-penjilat yang istilahnya memanfaatkan karena mereka ada di ring 1, RI 1. Itu kan banyak dari mereka itu ingin menjerumuskan sebenarnya arah mungkin arah negara ini, bangsa ini menjadi negara yang dikdaya, negara yang maju. Tanggapannya yang gimana terkait dengan sebagian golongan-golongan tersebut? Ya, yang sampean itu pertanyaan itu sudah merupakan jawaban dari lingkungan ring 1, ring 2 itu sebenarnya mengharapkan negeri ini itu masih berada dalam keadaan yang stagnan, ngambang dan tidak jelas. Oleh karena itu didoronglah si Gibran untuk bisa menjadi RI 1 untuk numpak Pak Prabowo dulu. Nah, ya mudah-mudahan nanti kalau Mas Prabowo itu misalnya jadi gitu, mudah-mudahan beliau sadar akan, maaf ya saya pakai istilah, menebus kekurangan kesalahan yang dulu pernah dilakukan, baik beliau ataupun lingkungan ataupun warganya misalnya ya. Jadi kalau semacam itu bisa juga lebih hebat loh Dek, bisa juga lebih hebat. Tapi ya itu, beliau paham enggak kondisi politik. Bagaimanapun megang suatu negara itu harus paham kondisi politik. Tahun 65 yang menakutkan itu bukan Pancasila, Dek. Pancasila itu tidak menakutkan. Zaman Orde Baru 32 tahun yang tidak Pancasila PKI, kan begitu? Iya. Tapi entah ditumbangkan karena apa? Karena blok barat, oligarki, kapitalis dan orang-orang yang berpihak kepada kejahatan. Yang dibenci itu apa? Marhaenisme, Dek. Bukan Pancasila. Marhaenisme yang dibenci itu. Dan orang-orang teman-teman saya dari golongan Marhaenis juga tidak berani mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengatakan Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Artinya apa? Teori itu, ideologi itu adalah teori ideologi dinamika. Dan sekarang ajaran Bung Karno yang menerapkan siapa? Daratan Cina loh, Dek. RRC itu malah menerapkan, majunya bukan main RRC itu. Sampai anak saya tiap tahun saya suruh sekolah di sana, di Cina. Anak laki satu-satunya itu, waduh, dan kita lihat di viral itu Cina itu sampai Mars apa mau dibuat hunian di sana itu pada hebat. Kalau memang politik itu sangat dinamis seperti yang jenengan katakan tadi, terus terkait dengan dasar ideologi Pancasila negara kita itu kira-kira itu akan tetap kokoh, maksudnya bisa diterapkan di segala zaman atau bagaimana yang? Justru bisa, karena 5 dasar itu setiap manusia di muka jagat ini pasti memiliki. Dan bukti di PBB tadi itu Bung Karno mendapat tepuan yang luas. Misalnya ya, orang Afrika itu bangsa Uganda itu hasilnya itu hanya pisang ya. Dan waktu sana itu karena klasik membuat sabit, membuat arit itu ketul-ketul sehingga pisang itu senggrek gitu tuh banyak yang terjatuh, akhirnya remuk toh. Ekspornya kan murah. Terus datanglah orang dari Belgia apa pokoknya dari Eropa ya di sana. Oh, kalau mengambil pisang itu pisaunya harus tajam supaya nanti itu tidak rubuh sehingga buahnya utuh. Akhirnya diimpor pisau dari Cina, tajam. Tapi orang Eropa pinter, orang Ghana sana dibagi 2 dulu. Ini kelompok B, ini kelompok A, dibagi pisaunya sudah rata satu negara. Pelan-pelan dia provokasi. Ghana. Ini yang Uganda apa Ghana gitu, pokoknya Afrika itu sebenarnya negerimu itu negeri nenek moyangmu, bukan punya B. B juga diprovokasi. Negeri ini sebenarnya negeri tinggalan nenek moyangmu, bukan A. Akhirnya apa Dek? Buacokan karo itu habis Dek. Penduduk tuh hampir habis. Seperti 65 yang lalu, hampir habis. Ya. Terus setelah itu akhirnya di sana itu setiap negara ada satu kondisi yang abnormal, pasti datang wahyu dari Tuhan. Ada seseorang yang datang diam-diam dia itu pergi ke Cina. Wong Cina, bangsa kuntek mergo pisaumu, mergo berangmu saling menghabisi penduduk saya. Saya tidak akan balas apa-apa. Saya coba minta tolong, bangunlah kota dan negara saya supaya maju. Kalau Cina dibangun waduh, hebat, kutron itu hebat, bersih. Gedung-gedungnya hebat dan penduduknya itu pelan-pelan juga maju.
sarananya ekonomi maju, ya, transportasi maju, produksi maju, begitu.